Oke teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Terima kasih ya bagi teman-teman yang selalu mendukung channel YouTube ini. Kali ini saya akan menanggapi dari video Abah Sahwan ya. Ketika saya bertanya terkait dengan regulasi di video saya sebelumnya, regulasi koperasi KPIG. Di situ Abah Sahwan sudah menjelaskan bagaimana proses bisa terregulasi kepada Kementerian Koperasi. Nah, memang teman-teman sudah banyak yang kirim juga ke saya terkait dengan akta notaris dan juga surat dari Kemenkumham. Terima kasih ya Abah Sahwan sudah menjelaskan, dan terima kasih kepada teman-teman juga yang sudah mengirimkan. Artinya secara hukum KPIG sudah terdaftar ya teman-teman, sudah ada legalitas hukumnya. Tapi di video Abah Sahwan juga dalam tanda kutip menyebutkan bahwa masih dalam proses untuk ke regulator. Kenapa penting regulator ini? Karena mereka lah yang akan mengawasi setiap perjalanan dari setiap koperasi yang ada di Indonesia. Kenapa aturan ini dibuat? Untuk memperbaiki semua sistem yang ada di koperasi. Itu tujuan utama dari Kementerian Koperasi. Sehingga dibuatlah satu aturan agar semua terdaftar pada regulator. Seperti investasi-investasi kan banyak juga yang punya dasar hukum tapi tidak terdaftar pada regulasi, yaitu OJK. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita sudah tahu bersama, di video Abah Sahwan juga masih dalam proses untuk terdaftar pada regulator, tapi sudah memiliki akta notaris dan sudah ada surat dari Kemenkumham. Oke, artinya dalam proses awal KPIG itu legal teman-teman ya. Saya juga harus objektif ketika KPIG itu legal, tapi dalam tanda kutip belum terregulasi. Terregulasi dalam arti belum ada yang mengawasi dari setiap proses perjalanan KPIG ini. Oke teman-teman, nah ini saran saya bagi manajemen KPIG, terutama Abah Sahwan, karena Abah Sahwan saya lihat salah satu pengurus KPIG ya. Salam sehat Abah Sahwan ya. Nah, saran saya kepada teman-teman KPIG adalah begini. Jangan sampai terjadi seperti Hati Harapan teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah bahas, tetapi saya bahas kembali agar hal ini tidak terjadi di KPIG. Apa sebenarnya yang terjadi di Hati Harapan? Jadi beberapa bulan yang lalu, kalau juga Abah Sahwan melihat video saya yang saya bahas tentang Redford, Abah Sahwan bisa lihat, di situ saya membahas bagaimana keterlibatan Hati Harapan. Jadi Hati Harapan atau Heart of Hope ini adalah lembaga atau salah satu yayasan sosial yang selalu memberikan bantuan sosial kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kelirunya di Hati Harapan ini adalah, selain mereka memberikan bantuan sosial, mereka juga mempromosikan entitas ilegal yang sudah dirilis di SWI atau sudah dirilis oleh pemerintah ilegal, mereka mempromosikan. Akhirnya apa yang terjadi? Heart of Hope atau Hati Harapan itu menjadi ilegal teman-teman. Hati Harapan juga ada akta notaris dan terdaftar di Kemenkumham, tapi menjadi ilegal karena mereka mempromosikan entitas ilegal. Akhirnya dirilis oleh SWI, Hati Harapan ilegal karena mempromosikan entitas ilegal. Nah, ini harus hati-hati juga, jangan sampai terjadi ke KPIG. Ini masukan saya kepada manajemen KPIG, kepada Abah Sahwan, dan ini mungkin bisa dipertimbangkan. Kenapa KPIG tidak bekerja sama atau mendukung Indodax yang notabene-nya legal di Indonesia, legal di Bapepti sendiri teman-teman ya. Kenapa tidak mendukung Indodax? Indodax juga ada jutaan yang mengikuti, termasuk saya. Saya menabung juga di Indodax. Maksudnya tinggalkan dulu Pi Network. Kalau sudah listing, barulah mungkin ketika sudah terregulasi nanti Pi Network, terserah KPIG apakah mau lanjut untuk mendukung atau tidak. Tapi saat ini kita tahu bersama bahwa bukan saya yang merilis, tapi pemerintah sudah merilis Pi Network itu adalah salah satu entitas ilegal. Kita tidak berbicara investasinya, tapi entitasnya atau company-nya itu merupakan entitas ilegal karena tidak terdaftar, tidak terregulasi pada regulasi Indonesia. Karena setiap usaha, mau dia online, offline, yang masuk Indonesia wajib untuk diregulasi. Nah, sedangkan Pi Network itu tidak terregulasi, akhirnya dirilis ilegal teman-teman. Nah, kalau kita lihat latar belakang berdirinya KPIG, ini dikoreksi ya Abah Sahwan kalau saya keliru. Tapi yang saya tahu, karena kalau melihat dari baju yang dikenakan Abah Sahwan juga, di situ ada lambang Pi Network dan di situ KPIG. Artinya latar belakang berdirinya KPIG dari pionir-pionir Pi Network. Sehingga pionirnya KPIG itu yaitu pionir Pi Network sendiri. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara Pi Network dan KPIG. Kenapa? Karena latar belakang berdirinya itu dari Pi Network itu sendiri. Nah, itu yang saya katakan bahwa jangan sampai legalnya KPIG ini menjadi ilegal karena mendukung entitas ilegal yang sudah dirilis oleh pemerintah.
Itu satu. Yang kedua adalah kita tahu bahwa KPIG ini mempunyai yang namanya Pitoko. Pitoko ini nantinya katanya ketika open mainnet, ini juga dikoreksi kalau saya keliru, tapi yang saya pelajari saat ini itu akan melakukan pembelian di dalam aplikasi Pitoko itu menggunakan Pi Network atau CoinPi. Nah, ini juga hal yang fatal. Kenapa saya katakan hal yang fatal? Ini bisa menjadi perenungan ya bagi teman-teman KPIG dan bagi Abah Sahwan juga. Kenapa saya katakan hal yang fatal? Karena yang resmi di Indonesia sebagai mata uang itu hanya rupiah. Tapi kalau mereka menggunakan Picoin, membeli mungkin barang di sana, membeli mobil atau apapun di Pitoko, itu kita mengganti rupiah menjadi Picoin. Dan itu dilarang keras. Itu melanggar undang-undang dan bisa dipidana. Kecuali ketika open mainnet, Pi Network rilis di exchanger, dan memang di dalam buku putihnya, teman-teman lihat sendiri saya di aplikasi, di fase 3 mainnet, itu dikatakan akan rilis ke bursa. Ya, bursa itu apa? Exchanger. Nah, kalau Pitoko ini menggunakan rupiah, sudah rilis ke exchanger dulu, lalu ditukar rupiah, lalu membeli di Pitoko, itu tidak masalah. Tapi kalau masih dalam bentuk Picoin, lalu kita membeli, sedangkan di Indonesia hanya disebut aset kripto, lalu kita membeli barang, artinya kita melanggar undang-undang. Dan itu sudah ditegaskan oleh Wamendak sendiri, bukan saya yang menegaskan. Nah, inilah yang harus menjadi pertimbangan. Jadi ada dua kesalahan fatal nih KPIG ketika pertama mendukung entitas ilegal, kedua kalau itu terjadi bahwa mereka juga mendukung pembelian menggunakan Picoin tanpa rupiah. Padahal dalam aturan kita di Indonesia tidak boleh menggunakan selain rupiah untuk menjadi alat bayar. Katanya barter. Tidak ada istilah barter kalau kita mengakui Picoin itu sebagai uang. Logisnya di mana? Kan tidak logis. Nah, Abah Sahwan yang dulunya mantan penegak hukum harusnya juga paham ini. Bagaimana menurut Abah Sahwan analisa saya? Keliru atau tidak? Karena kan kita sudah tahu nih, Pi Network entitas ilegal. Kenapa didukung oleh yang legal? Dikatakan KPIG legal karena memang sudah berbadan hukum tapi belum terregulasi. Tapi dia mendukung entitas yang ilegal. Nah, bagaimana? Menurut Abah Sahwan bagaimana? Lalu kedua adalah di Pitoko. Kalau itu terjadi pembelian menggunakan Picoin yang secara undang-undang tidak boleh menggunakan Picoin selain rupiah, bagaimana menurut Abah Sahwan? Artinya kan kita melanggar undang-undang ini. Sedangkan Abah dulu mantan penegak hukum. Saya juga bekerja di pemerintahan di bagian hukum juga. Jadi bagaimana menurut Abah Sahwan? Karena di video terakhir Abah Sahwan agak sedikit menggelitik di telinga saya karena di situ disebutkan kalau ada lagi yang menjelekkan KPIG akan dilaporkan. Nah, kita harus mengetahui dulu ini. Kalau orang yang mungkin tidak mengerti hukum lalu dilaporkan, oke mereka. Tapi kalau mereka yang mengerti hukum, lalu KPIG ini memang mendukung entitas ilegal yang sudah dirilis oleh pemerintah, apa yang akan jadi nantinya? Jadi itu ya teman-teman. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini juga bisa menjadi masukan kepada tim KPIG agar menganalisa dua hal yang saya katakan tadi. Jangan sampai KPIG menjadi ilegal karena mendukung entitas ilegal. Sekian dari saya. Thank you.